Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Didi Syari, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Padang Barat. Yang di sini saya akan mencoba sebagai coaching terhadap peserta didik saya yang berada di sekolah SD 15 Patamuan yang bernama Yurisa Fauzia, yang di sini dia memiliki permasalahan tentang pembelajaran yang disampaikan masih banyak yang belum dipahami. Untuk itu, di sini anak ini dalam pembelajaran dia masih ragu, masih belum banyak yang hal yang dia ketahui. Supaya dia bisa memahami, bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh saya nantinya, maka dia mengungkapkan permasalahannya kepada saya. Untuk itu saya akan mencoba mencarikan solusi apa dan masalah apa yang dihadapi oleh anak. Untuk itu saya akan mencoba penerapan coaching menggunakan model kita yang dilakukan kepada peserta didik saya sendiri di SDN 15 Patamuan, yang mana coaching itu sendiri adalah ketika melakukan kegiatan coaching. Sebagai seorang coach, kita biasanya menghendaki adanya hasil yang dicapai. Namun ada kalanya coach kita atau murid merasa tidak suka atau merasa ragu serta tertekan dengan komunikasi yang hendak dibangun. Karenanya, sebuah pemahaman komunikasi asertif perlu dibangun agar timbul rasa percaya dan aman. Ketika rasa aman itu hadir dalam sebuah hubungan coach dan coach, maka coach akan lebih terbuka dan menerima ajakan kita untuk berkomunikasi. Keselarasan pada tujuan mulai terbangun. Dalam usaha membangun keselarasan berkomunikasi, coach juga perlu belajar menyamakan posisi diri pada coaching yang berlangsung. Beberapa tips singkat yang dapat dilakukan oleh seorang coach yaitunya: pertama, menyamakan kata kunci. Yang kedua, menyamakan bahasa tubuh. Yang ketiga, menyelaraskan emosi. Tirta itu sendiri bermakna, yang mana T adalah tujuan, I identifikasi, RA rencana aksi, T tanggung jawab. Baiklah, saya akan mencoba menerapkan model coaching di sekolah saya di SDN 15 Patamuan, menerapkan model kita. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Ya. Silakan duduk dulu. Apa yang mau diceritakan? Oh, tentang pelajaran. Pelajaran apa yang ingin diceritakan? Oh, matematika. Ada apa dengan pelajaran matematika? Oh, tentang bangun dasar. Oh, makanya Gigi belum paham, belum mengerti. Jadi apa saja yang Gigi lakukan kalau Gigi belum mengerti? Oh, jadi Gigi tidak tahu tentang bangunan dasar. Bagaimana cara Gigi membuat PR yang Bapak kasih kemarin? Belajar sama kakak. Jadi Gigi belajar
sama kakak di rumah tentang mempelajari bangunan datar. Rencana Gigi bagaimana nantinya supaya Gigi bisa mengetahui belajar dengan bangunan datar. Apa yang Gigi lakukan? Memahami. Terus minta bapak menjelaskan lagi. Terus apa lagi? Bapakku lagi menjelaskan cara bapak kecil. Jadi Gigi meminta bapak untuk menjelaskan kembali tentang bangunan datar tersebut dan memperjelas suara bapak karena bapak menyerangkan terlalu pelan. Begitu. Jadi selain itu apa yang dilakukan lagi supaya Gigi bisa tahu dengan pelajaran yang bapak berikan tadi? Nah, fokus, bagus. Apa lagi? Bagus. Apa lagi? Bagus. Nah, jadi Gigi udah tahu kan? Apa yang harus Gigi lakukan supaya Gigi paham dengan pelajaran yang bapak berikan. Yang pertama, Gigi harus fokus, belajar dengan rajin, ya. Kemudian membuat tugas yang bapak beri. Ya. Sekarang bagaimana perasaan Gigi? Sudah tahu kan apa yang harus Gigi lakukan? Sudah siap Gigi melakukannya? Nah, itu apa tadi? Belajar di rumah. Kemudian ketika bapak menerangkan Gigi harus kemudian membuat latihan dan PR yang bapak berikan di sekolah, ya, bekerja di rumah, ya. Apa lagi yang masalah Gigi lagi? Ada Gigi punya masalah lain? Apa? Bahasa. Bahasa apanya yang kurang paham Gigi? Tentang paragraf. Ya. Tadi kita juga sudah bisa belajar, ya, bahasa Indonesia menentukan paragraf. Ya. Paragraf itu terdiri dari beberapa baris. Tadi tentang alat transportasi tadi ada berapa paragraf? Masih ingat ini? Ada berapa? 3. Kemudian 4. Kemudian ya. Jadi tadi bapak sudah menjelaskan, ya, dari dalam bacaan ada terdiri beberapa paragraf. Paragraf itu terdapat beberapa baris. Sudah paham ini? Jadi untuk supaya lebih bagusnya Gigi lagi memahami penjelasan dari bapak, apa yang dilakukan? Kemudian terus jadi, ya, Gigi sudah tahu, ya, apa yang harus Gigi lakukan, ya, supaya Gigi lebih paham dari pembelajaran yang bapak berikan. Sekarang masih ada nilai yang mau Gigi sampaikan? Tidak. Merasa sudah puas dari penjelasan yang bapak berikan? Sudah, ya. Bagus Gigi, ya, sudah tahu di mana kesalahannya dan serta solusi yang harus dilakukan. Sekarang boleh Gigi, sekarang kita udah jam siang, mau pulang lagi? Silakan pulang, ya. Hati-hati di jalan, ya.